Halo, welcome to my channel. Aku Ami Teresia. Hari ini aku akan ngebahas salah satu buku favorit aku, yaitu Bloodwater Pain dari Joy McCullough. Buku ini seru banget deh. Pokoknya aku akan ngebahas buku ini di video kali ini. Oke? Seperti biasa, sebelum aku mulai ngebahas buku ini, jangan lupa subscribe channel aku ya, dan nyalakan bel notifikasi agar bisa mendapatkan notifikasi video aku setiap minggunya, oke? Don't forget to subscribe! Buku ini menjadi salah satu buku favorit aku tahun ini. Kenapa? Karena buku ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Artemisia. Dia itu seorang pelukis perempuan di Italia pada tahun 1610. Nope, buku ini bukan hanya menceritakan tentang kehidupan Artemisia, tapi buku ini juga menceritakan tentang kehidupan Artemisia pada saat dia melukis di tahun itu dan pada saat dia menjadi korban pemerkosaan. Buku ini adalah buku historical fiction di mana saat itu Artemisia adalah tokoh yang benar-benar ada. Pada saat Artemisia berumur 12 tahun, ibunya meninggal, dan pada saat itu dia memulai kehidupannya sebagai pelukis. Artemisia adalah salah satu dari pelukis bertalenta perempuan yang ada di Italia tahun 1610. Tapi banyak yang tidak tahu namanya. Why? Karena Roma pada tahun 1610 adalah kota di mana para lelaki mendominasi dan di mana laki-laki mengambil keuntungan dari perempuan. Buku ini juga tidak hanya menceritakan tentang Artemisia, buku ini juga menceritakan tentang Judith dan Susana. Siapa Judith dan Susana? Judith dan Susana adalah karakter dari tokoh yang Artemisia lukis dalam lukisannya. Judith dan Susana juga merupakan lukisan paling terkenal yang dibuat oleh Artemisia. Selain menceritakan tentang sexual harassment, buku ini juga memuat tentang kehidupan seorang perempuan yang ingin memulai karir, di mana pada saat itu wanita selalu di bawahnya laki-laki, dan di mana perempuan itu ingin mencoba untuk memulai karirnya pada saat itu. Nanti aku bakal ngasih lihat sedikit lukisan-lukisan terkenal karangan Artemisia. Artemisia pada tahun itu benar-benar menderita karena dia harus berjuang melawan kerasnya kehidupan, dan di mana dia harus benar-benar menunjang karirnya sebagai pelukis. Dan seperti orang tua pada umumnya, ayah Artemisia pada saat itu ingin sekali menikahkan Artemisia ya. Kayak seperti pada zaman itulah, di mana perempuan itu harus menikah, perempuan itu harus begini, perempuan itu tidak sepantasnya menjadi ini, perempuan itu tidak pantas menjadi ini. Tapi seiring berjalannya waktu dan melihat talentanya Artemisia, akhirnya ayahnya pun menyerah dan mau memberikan kesempatan kepada Artemisia untuk mengukir karirnya dalam dunia lukis. Hingga pada saat Artemisia berumur 16 sampai 17, dia akhirnya dibantu oleh guru yang dipekerjakan oleh ayahnya yang saat itu mengajar Artemisia untuk melukis. Guru itu bernama Agustino Tassi. Dan pada saat Artemisia berumur 17 tahun, Agustino Tassi pun memperkosa Artemisia. Setelah Agustino Tassi memperkosa Artemisia, dia tetap terus melakukan sexual harassment terhadap Artemisia. Dia pun mengatakan jika dia ingin terus melakukan hal seperti ini, maka dia harus menikahi si Agustino Tassi. Wow, I know it sounds disgusting, tapi harus kalian tahu bahwa hal-hal seperti itu pun masih berlaku di dunia seperti kita sekarang ini, di mana seorang perempuan harus tertuntut untuk menikahi orang yang memperkosa dia untuk membersihkan namanya. I mean like, really? Can you handle being with someone who raped you for all the years? Spend the rest of your life with the raper? Wah. Dan Artemisia pun menolak. Dia menolak untuk menikahi Signor Tassi pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Dia melalui kehidupannya, dia melalui hari-harinya dengan melihat dan menatap pemerkosanya di depan matanya tanpa harus melakukan apa-apa, tanpa bisa melakukan apa-apa.
Akhirnya Artemisia tidak tahan dan dia pun memaksa ayahnya untuk langsung menekankan pengadilan kepada Agustino Tassi pada saat itu. Artemisia pun tahu bahwa dia akan kehilangan segalanya. Dia pun mau mengambil resiko itu jika dia harus memang kehilangan segalanya, tapi dia pengen keadilan seadil-adilnya bagi dirinya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ya, Artemisia disalahkan. Artemisia tidak dibela, dan mereka malah membela laki-laki. Why? Karena pada saat itu Agustino Tassi adalah orang yang terhormat. Dan Agustino Tassi tidak mau kehilangan segalanya pastinya. Dia pasti melakukan segala hal untuk memutarbalikkan fakta, hingga akhirnya juri pun memutuskan untuk menyalahkan Artemisia. Menyalahkan karena dia sudah tidak perawan lagi, menyalahkan karena dia sudah menggoda Agustino Tassi, menyalahkan karena dia sudah mau diperkosa. I mean like, that doesn't make any sense, I know. Tapi itulah yang terjadi kepada Artemisia pada saat itu. Bahkan tangannya Artemisia dihancurkan karena dia dituntut untuk mengatakan hal kebenaran. Well, ada beberapa sih yang bilang bahwa buku ini agak sedikit kekurangan konteks, di mana banyak hal-hal yang tidak dijelaskan di dalam buku ini, sehingga kita harus benar-benar mencernanya. Tapi ya, kalau menurut aku pribadi, aku cukup senang sih dengan isi buku ini, di mana mereka benar-benar dibuat seolah-olah Artemisia itu sedang menulis diari. Jadi si Joy McClough ini seakan-akan membuat kita untuk merasakan apa yang dirasakan Artemisia. Ayahnya membantu Artemisia dalam menjalankan court itu, tapi pada saat itu ayah Artemisia menuntut Agustino Tassi sebagai merusak propertinya dia. You know, Artemisia as the property. Dan apa gunanya Judith dan Susana di sini? Well, let me tell you. Judith dan Susana adalah karakter yang dilukis oleh Artemisia. Dia itu menggunakan Judith dan Susana itu sebagai kekuatannya dia. Judith dan Susana adalah perempuan yang dilukiskan oleh Artemisia sebagai perempuan yang kuat, yang mau melawan kejamnya dunia, dan mau ya pokoknya semua perasaannya Artemisia itu ditumpahkan, dan dia itu seakan-akan ingin menjadi Judith dan Susana. Ini adalah lukisan Artemisia yang berjudul Susana and the Elders. Bisa dilihat dari lukisan ini. Sorry kalau ceritanya agak sedikit vulgar ya. Lukisan ini mengisahkan tentang Susana yang diintip oleh para elders ketika dia sedang mandi. Dan pada saat itu para elders itu pun ingin mengatakan kepada si Susana kayak like let's have sex and something like that, and then Susana be like, no, I'm loyal to my husband, you can't touch me, and something like that. Terus akhirnya si para elders ini pun mengejek-ngejek Susana dan mengatakan kalau Susana itu menggoda dia dan Susana itu belagu dan sosokan seperti itu. Akhirnya Susana dibawa ke pokoknya dituntut lah oleh para elders ini, hingga akhirnya Susana ini dipermalukan oleh para elders ini, dan akhirnya dia dilempari batu oleh para rakyat karena Susana itu dituduh sudah menggoda para elders ini. You see, this is really messy. Tapi dalam buku ini Susana si Artemisia ini menceritakan bahwa Susana itu berani berbicara, dan dia berani mengambil hak suaranya, dan dia pun ngomong kepada para juri di sana dan menuntut keadilan bagi dirinya sendiri. Dan dia pun menuntut para elders itu karena sudah melecehkan dia pada saat dia sedang mandi dan sudah merusak nama baiknya dia. Dan seperti yang kalian sudah tahu ya, pastinya orang-orang itu akan membela para elders dan Susana akan dipojokkan dan sebagainya. Tapi Susana tidak menyerah, dia pun berusaha sebaik mungkin agar dia tetap mendapatkan haknya. Dan pada saat itu dia mendapat keajaiban, di mana para elders itu disuruh untuk bersaksi bagaimana kejadiannya agar bisa diproses. Dan si Susana pun beruntung karena para elders itu memberikan saksi-saksi yang berbeda. Ada saksi yang mengatakan kalau mereka tuh begini, ada saksi yang mengatakan kalau tempatnya itu seperti ini, hingga akhirnya kesaksian tidak kuat, dan akhirnya yes, Susana wins. From that perspective that you know that even though she already tried
Walaupun dia sudah berusaha keras untuk menuntut keadilan, tetap saja pada saat itu tidak ada yang mau membela dia karena dia seorang perempuan. Dia bahkan dituduh telah menggoda laki-laki itu. Lukisan itu menjadi terkenal dan banyak para pelukis-pelukis yang lain merecreate lukisan itu. Dan aku akan menunjukkan salah satunya dan kalian bisa melihat perbedaannya antara lukisan yang di-recreate dan dengan lukisan Artemisia. Lihat lukisan ini. Lukisan ini dilukis oleh Lowry, and you can see the difference between Artemisia's art and Lowry's art. Di lukisan ini kalian bisa lihat bahwa si Susana ini flirting with the man, flirting with the elders, and hey, look at me, and something like that. While here, you can see that Susana itu kayak jangan nggak mau gitu. You can see the difference, right? And that's how Artemisia struggle in this world. Dan kalian bisa ngelihat bagaimana betapa menderitanya Artemisia untuk melihat perempuan diperlakukan seperti ini. Dan karakter kedua adalah Judith. Judith ini adalah sama kayak cerita Susana. Oh ya, aku lupa ngasih tahu kalau ceritanya Susana dan Judith itu adalah karakter dari cerita Alkitab, Book of Daniel. Ya, I will put the link untuk kalian baca cerita-cerita tentang Susana dan Judith. Adalah lukisan Artemisia yang terkenal nomor 2 yang diambil dari tokohnya dia, yaitu Judith beheading Holofernes. Bisa dilihat kan bedanya dengan lukisan Artemisia tentang Susana dengan tentang Judith. Lukisan ini dibuat setelah dia diperkosa. Dan you can see the difference and you can see the rage inside her, right? Judith ini menceritakan tentang seorang perempuan yang memenggal kepala seorang jenderal dari Assyrian Army yang dia lakukan bersama dengan maidennya, bersama dengan pelayannya. Dan disinilah Artemisia menceritakan bagaimana perempuan bisa melawan laki-laki dan bagaimana perempuan bisa mempergunakan kecantikan yang mempergunakan perempuannya untuk mengalahkan laki-laki. Di sini Judith diceritakan menggunakan kecantikannya untuk menggoda sang jenderal dan akhirnya dia mempergunakan kesempatannya untuk mengambil mengambil pedangnya sang jenderal dan langsung memotong kepalanya pada saat itu juga. Dan itu adalah pertanda di mana saat itu perempuan mengalahkan seseorang yang benar-benar kuat, benar-benar mendominasi, seorang jenderal dari tentara yang menguasai kotanya si Judith. Ya, lagi-lagi lukisan ini di-recreate oleh orang dan you can see the difference. Look at the face of Judith, lihatlah mukanya Judith, betapa bedanya mukanya mereka, bagaimana Artemisia menggambarkan seorang perempuan dengan bagaimana painter lain menggambarkan seorang perempuan. See? Aku kayaknya nggak perlu ngejelasin lagi deh, kalian bisa ngeliatlah di sini perbedaannya kayak gimana. Dan dua karakter itulah yang digunakan Artemisia untuk menguatkan hatinya. Dia pun merasakan seakan-akan Judith dan Susana itu ada di situ. Di buku ini bukan dijelaskan sih, kayak semacam si Artemisia ini mengatakan bahwa dia itu bisa melihat Judith dan Susana itu di sampingnya saat dia melalui penderitaan itu, saat dia melalui trial itu, saat dia di sexual harassment oleh Agustino Tassi. Dia bisa melihat Judith dan Susana di sampingnya untuk menyemangati dia, untuk mengatakan bahwa dia bisa melawan. Akhirnya Agustino Tassi pun dihukum pada saat itu, tapi dihukumnya cuma sekitar 6 bulan atau 8 bulan gitu. Dia akhirnya pun dibanish dari kota itu, tapi ya tetap aja nggak membuat Artemisia bangga, nggak membuat Artemisia senang, karena dia cuma dihukum beberapa bulan dan dia itu dikeluarkan dari kota itu sehingga dia bisa melakukan apa saja lagi. Dia bisa melecehkan perempuan lain hingga akhirnya Artemisia tidak puas, tapi ya dia nggak bisa apa-apa lagi. Artemisia pun disuruh ayahnya untuk menikah ke temannya ayahnya. Ayahnya pun menikahkan Artemisia kepada temannya agar bisa Artemisia pergi dari kota itu, agar dia tidak bisa lagi mendapatkan tekanan-tekanan, dan Artemisia pun menyetujuinya. Dia pun menikah dengan teman ayahnya, dan dia pun
tangannya pun perlahan-lahan mulai sembuh hingga akhirnya dia bisa melukis lagi. Dan ya, she became the famous painter. Itulah yang sekarang terjadi di dunia kita ini, dimana masih banyak di sana korban-korban pemerkosaan yang masih disalahkan atas perlakuannya, yang bahkan masih menerima malu padahal mereka yang diperkosa, tapi mereka yang malu. Masih banyak di sekeliling kita hal-hal seperti itu. Dan hal itu masih dianggap enteng oleh beberapa orang, dan bahkan ada beberapa orang yang merasa kayak salahnya perempuan itu sendiri telah diperkosa, salahnya dia sendiri, kenapa dia menggoda laki-laki itu, kenapa dia berpakaian seperti ini, kenapa dia memakai baju seperti ini. That's really messed up. Iya sih, agak sedikit messed up, dimana perempuan disalahkan untuk hal yang tidak dia lakukan. Dia yang menderita, dia yang disalahkan. Tapi ya, that's the world. That's why we must fight. Itulah kenapa aku suka buku-buku yang seperti ini, dimana kita itu harus menceritakan tentang kekuatan perempuan lain agar bisa menyemangati perempuan lain yang sedang terpuruk. Dengan menceritakan kekuatan perempuan lain, kita bisa merasa terdorong untuk melakukan kekuatan yang sama. Ya, mungkin itu aja beberapa yang aku bakal bahas dalam buku ini. Ya, seperti biasa aku ngasih rating buku ini jelas pastinya 5 out of 5, 5 dari 5, because I love this book. Aku suka banget sama buku ini, dan ini bakal menjadi salah satu buku favoritku tahun ini. Kalau kalian yang berminat untuk membeli buku ini, ya, aku bakal nulis linknya ada di bawah. Ya, karena kita sedang membicarakan tentang woman empowerment and something like that. Untuk kalian yang mungkin sedang mengalami hal serupa seperti Artemisia, seperti Judith, atau seperti Susana, kalian jangan mau diam ya. Kalian jangan mau malu, kalian jangan mau ketakutan, karena we are here for you, everyone here for you, the girls here for you. Mereka akan mendengarkan ceritamu, ceritalah kepada temanmu, ceritalah kepada ibumu, ceritalah kepada sesama perempuan, pokoknya seseorang yang bisa kamu harapkan untuk mendampingimu. Terus speak up for yourself dan take the justice gitu, kayak semacam selama kamu masih bisa berjuang aja. Masalah hasil, yang penting kamu sudah berjuang melawan ketidakadilan dan kamu bisa menuntut apa yang merupakan hakmu. Kalau kamu merasa kamu tidak mempunyai orang untuk bercerita, I'm here for you. You can kalian bisa menceritakan masalah kalian, kalian bisa ngechat, kalian bisa DM aku dan menceritakan tentang hal-hal, dan aku janji aku bakal menyimpan rahasia kalian. Aku pingin kalian tahu kalau kalian itu nggak sendirian, okay? You are not alone and I'm here for you. Aku bakal mendengarkan cerita kalian dan keluarkan aja sampai kalian merasa lega. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa komen apa tanggapan kalian untuk kalian yang pernah baca buku ini, dan apa tanggapan kalian setelah kalian melihat diskusi buku ini, dan apa kalian berminat untuk membelinya. Pokoknya komen aja lah apa pendapat kalian tentang buku ini. Dan jangan lupa subscribe pastinya, dan jangan lupa like dan share video ini, share ke teman-teman kalian yang merasa butuh untuk melihat video ini. Okay? Thank you for watching. Bye.